warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatika, nomor BP 21110252044. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel secara mitosis dan juga meiosis. Jadi langsung saja kita masuk kepada cara penjelasannya. Baiklah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel secara mitosis. Jadi pembelahan sel secara mitosis ini merupakan pembelahan sel di mana nantinya dari pembelahan sel tersebut akan menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Sebelum masuk kepada pembelahan sel secara mitosis, ada yang namanya fase interfase. Jadi pada fase interfase ini merupakan persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Jadi pada fase ini terdapat 3 fase atau proses, yaitu fase G1 merupakan pertumbuhan dan perkembangan sel. Pada fase selanjutnya yaitu fase S, di mana fase ini terjadi duplikasi dari DNA. Kemudian fase yang terakhir adalah fase G2, di mana pada fase ini terjadi sintesa protein dalam jumlah yang banyak, sehingga ini menandakan bahwa sel tersebut siap untuk melakukan pembelahan sel. Sekarang kita masuk kepada proses dari mitosis sendiri. Baiklah, yang fase pertama pada pembelahan sel secara mitosis adalah fase profase, di mana fase ini dapat kita lihat gambarannya seperti ini. Jadi untuk profase ini sentromer akan menduplikasi dirinya, kemudian terdapat kromatin, kemudian membran inti sel akan mulai menghilang, dan juga terdapat benang-benang spindal. Kemudian kita akan masuk kepada fase yang namanya metafase. Pada fase ini nantinya kromatin akan berubah menjadi kromatid atau juga kromosom, yang mana nantinya kromosom ini akan menuju ke tengah inti sel dan sentromernya akan terikat kepada benang spindal. Kemudian kita akan masuk kepada fase anafase. Gambarannya akan terlihat seperti ini. Jadi pada fase anafase ini kromosom akan terlepas dari sentromernya. Kemudian kromosom yang terlepas ini akan tertarik ke kutubnya masing-masing. Jadi berlawanan. Kemudian fase terakhir dari pembelahan sel secara mitosis ini adalah telofase, di mana nantinya kromosom akan tiba ke kutubnya masing-masing. Itu akan terlihat seperti ini. Jadi pada fase ini akan terjadi sitokinesis, di mana sel itu akan membelah menjadi 2. Dan itulah akhir dari pembelahan sel secara mitosis. Baiklah, pembelahan sel selanjutnya adalah pembelahan sel secara meiosis. Jadi pembelahan sel secara meiosis merupakan pembelahan sel di mana nantinya dari pembelahan sel tersebut terbentuk 4 sel anakan dengan masing-masing sel memiliki setengah dari jumlah kromosom induknya. Untuk prosesnya sendiri, pembelahan sel secara meiosis ini terdiri dari 2 proses, yaitu proses secara meiosis 1 kemudian meiosis 2. Untuk fasenya sendiri itu sama seperti pembelahan sel yang ada pada mitosis. Cuman perbedaannya nanti pada meiosis 1 akan terdapat fase telofase, di mana dari telofase ini akan terbentuk 2 sel anakan. Dari 2 sel anakan ini akan membelah lagi, yang mana nantinya akan menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom induknya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai pembelahan sel secara mitosis dan juga meiosis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.